Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Sudah belajar ya? Ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, saya minta kepada perwakilan daripada adik-adik agar dapat memimpin doa. Silakan siapa-siapa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita berhasil dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir enggak? Adik-adik begini ya. Pada pertemuan kita kali ini sedikit berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Kalau tim kalian kemarin Pak Guru sendiri, sekarang Pak Guru didampingi oleh Bapak Imail Sejaya. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya. Jadi beliau ini merupakan koordinator P5 di sekolah kita dan juga kebetulan beliau mengajar mata pelajaran seni dan prakarya ya Pak ya. Jadi di sini Pak Mus nantinya akan mendampingi saya dan juga kalian untuk menyampaikan tentang apa-apa yang perlu disampaikan terkait materi yang akan dibawakan pada hari ini. Jelas ya? Ada yang akan kita pelajari atau kita bahas pada hari ini yaitu tentang P5. Jelas ya? P5 yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke. Kira-kira setelah mendengar kata P5 tadi, ada yang tahu tidak P5 itu apa? Ayo, katakan yang bisa. Ada? Ya, silakan juga. P5 itu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi jelas ya, proyek itu apa? Proyek, apa itu proyek? Proyek atau proyek? Apa itu? Suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan. Ada lagi yang lain? Belum ada ya? Nah, jadi berbicara tentang proyek, tentunya pada akhir pertemuan ada suatu hasil yang kalian ciptakan. Tentang apa itu? Ya nanti itu ya. Menurut kalian, apa pentingnya mempelajari P5? Ada yang bisa? Belum ada? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Menurut kalian, apa sih gaya hidup berkelanjutan? Silakan mungkin kalau ada yang bisa angkat tangan. Tidak usah malu, tidak usah takut salah ya. Jadi mohon izin Pak, saya sendiri ya. Belum ada? Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait P5, yang pertama yaitu dengan nantinya setelah mempelajari modul ini kalian dapat menjaga lingkungan atau alam sekitar. Jadi di P5 ini bukan hanya mempelajari materi atau bukan hanya memahami materi ya, tapi penerapannya nanti kalian dapat melestarikan ataupun menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian dapat menerapkan 4R. 4R itu yang pertama adalah reuse, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat ada replace. Mulai bingung ya? Belum tahu apa itu kan? Yang ketiga, nantinya kalian dapat bekerja sama, berkolaborasi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penanaman diri pada diri masing-masing peserta didik tentang daur ulang sampah. Dan yang terakhir, menunjukkan ide atau gagasan dalam bekerja secara mandiri ataupun secara berkelompok. Jelas ya? Nah, adik-adik, setelah Pak Guru sampaikan materi, Pak Guru menyampaikan tujuan tadi, kira-kira nantinya manfaat ataupun hikmah yang kalian dapat setelah mempelajari P5, yang pertama yaitu dengan mempelajari materi ini akan dapat membantu kalian selaku peserta didik untuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia dan bergotong royong. Kenapa? Karena nantinya kalian akan diberi suatu pekerjaan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam berkelompok. Ya yang namanya berkelompok tentunya berkolaborasi, saling mengisi gitu ya. Beda berkelompok dengan sendiri-sendiri gitu ya. Dan yang kedua, membantu siswa mengembangkan karakter luhur. Yang ketiga, membantu siswa mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Karena sedini mungkin kalian masih sekolah sudah dilatih untuk menciptakan suatu produk. Jadi kalau sudah kerja, tentunya kalian sudah mungkin sudah sedikit memiliki bekal waktu sekolah gitu ya. Dan yang berikut, membantu siswa mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Aktif bagaimana? Kalian dalam kelompok dituntut untuk berpartisipasi satu sama lain. Tidak ada yang satunya kerja, yang satunya
cuma diam. Jadi di sini nantinya kalian berembuk kolaborasi untuk bekerjasama menyelesaikan suatu masalah atau proyek. Dan yang berikut, membantu peserta didik atau siswa dalam mengembangkan sikap positif seperti kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan juga empati. Jadi dengan mempelajari P5 ini, tentunya kalian bukan hanya mengerti apa itu P5, tetapi juga kalian dari segi sikap juga kalian akan dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari situ ada yang bertanyakan? Gimana ya? Ya. Oke, saya minta semua berdiri ya. Ya. Jadi di sini Pak Guru akan menampilkan terkait tentang apa? Lagu ya. Ya. Yang berkaitan dengan P5. Jadi kita nyanyi sama-sama dan kita tepuk tangan ya. Ya. Kita mulai. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Imam Sriwijaya selaku koordinator P5 di SMP Negeri 11 atau Wonosari agar dapat menyampaikan materi atau pembahasan pada adik-adik terkait tentang P5 dan juga dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi kepada adik-adik agar dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Koordinator ya, dan dapat mencatat poin-poin penting dan apabila nanti ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Oke. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Boleh kita tolong berdiri? Boleh. Tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Berdiri. Duduk. Terima kasih Pak Irfan atas kepercayaannya untuk memberikan saya kesempatan menyampaikan materi tentang proyek penguatan profil Pancasila. Dalam hal ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Irfan, masih ada yang ingat apa itu P5? Masih apa? P5 mana? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Karena di sini kita bicara proyek, maka nanti di hasil akhirnya kita harus menghasilkan karya. Karya itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk benda atau bisa dalam bentuk nanti pengambilan atau sebagainya. Selanjutnya, tadi P5 sudah ya? P5 itu bertujuan untuk apa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa harus ada P5? Ternyata P5 itu bertujuan untuk memperkuat karakter. Karakter siapa? Karakter siswa. Kita untuk kemungkinan juga karakter dari guru. Jadi karakter dari kita semua. Lanjut ya. Manfaat P5. Tentu kalau kita belajar harus ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama membantu siswa menjadi mandiri, kompeten dan kreatif. Kemudian membantu siswa untuk memahami permasalahan di lingkungan sekitar. Ya. Kemudian membantu siswa untuk mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namanya saja P5 ya. Kemudian penguatan
Profil pelajar Pancasila. Nilai Pancasila itu yang nanti akan kita kuatkan juga karakternya di proyek P5. Oke. Lanjut tema P5. Di sekolah kita jadi tema P5 yang kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan adalah ini yang perlu kita pahami. Kenapa sekolah kita mengambil tema P5 gaya hidup berkelanjutan? Karena gaya hidup berkelanjutan itu adalah cara hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya. Kemudian gaya hidup ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia saat ini dan di masa mendatang. Lanjut ya. Contoh gaya hidup berkelanjutan. Contoh apa? Ini ada beberapa contoh yang perlu berikan. Ada 7 ini. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ya, ada plastik sekali pakai biasa belanja di supermarket, belanja pakai kantong plastik sekali pakai, setelah barangnya kita harus dibuang plastiknya. Ini kalau terus menerus seperti ini menumpuk ya akan mengganggu kestabilan alam ya. Kemudian memilah sampah. Sampah ada berapa? Ini kita pilah-pilah ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ipan. Kemudian mengurangi penggunaan air. Penggunaan air ya, dikurangi penggunaan air bersih, jangan boros dan air. Kalau sumber air sopiran, air mata yang ada. Ya. Jadi itu perlu dikurangi penggunaan air, jangan boros-boros, jangan sampai air mata kita yang akan keluar. Oke, lanjut penggunaan energi terbarukan. Ya. Kemudian mendaur ulang sampah, mendukung produk lokal, memanfaatkan produk ramah lingkungan dan lain-lain. Gaya hidup berkelanjutan dapat membantu dan menjaga lingkungan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, elemen dan sub-elemen yang dipilih. Yang pertama elemen. Satu, akhlak kepada alam ya, kita menjaga alam, biar alam juga menjaga kita. Kemudian kolaborasi. Yang terakhir, menghasilkan ide baru. Kemudian sub-elemennya, yang pertama menjaga lingkungan sekitar. Jadi lingkungan kita biar terjaga, biar bersih. Jadi kita manfaatkan nanti sampah-sampah yang kita adalah untuk bahan-bahan kerajinan. Contohnya ya. Kemudian kerja sama. Ya, tentu di dalam proyek itu nanti kita membutuhkan kerjasama bersama kelompok ya. Jangan yang lain bekerja, yang lain tidak. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oke. Ketiga, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan dalam bentuk karya. Nah, sekalian buatkan nanti dalam membuat karya itu ya. Nanti Pak Ivan akan memandu membuat proyek atau proyek yang dihasilkan dari sampah daur ulang. Oke, lanjut. Oke, untuk lebih lanjut biar kalian lebih refresh, nanti Pak Irfan minta tolong videonya Pak. Nanti tolong sampai disimak ya, isi videonya ya. Silakan Irfan, diputar videonya. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pengelolaan sampah dengan cara 4M. Apa itu 4M? Yuk kita belajar bersama. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Cara pengelolaan sampah dengan 4M. Yang pertama yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah dan menghemat pemakaian bahan. Contohnya saat kita berbelanja, kita tidak menggunakan tas plastik, tetapi kita membawa tas kain sendiri. Yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah pemanfaatan ulang, upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung, seperti menggunakan botol isi ulang, memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, dan memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak atau ikan. Nah, itu tadi pengelolaan sampah dengan cara 4M. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, demikian video ya. Sudah disimak ya, Bapak ya. Mungkin demikian pengantar materi dari saya sebagai gambaran umum. Nanti ke depan akan disampaikan lebih detail oleh Pak Irfan, akan dipandu langsung, dibimbing langsung oleh Pak Irfan. Demikian materi saya sebagai koordinator P5 di SMP Negeri tadi. Saya akhiri dan saya akan kembalikan ke Pak Irfan. Sebelumnya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mus.
selaku koordinator P5 sebagai diskusi Bapak tadi. Berikutnya, tadi kita semua telah menyaksikan tayangan video terkait 4R ya, konsep 4R ataupun tentang pengelolaan sampah, dan juga materi yang Pak Mus bawakan terkait tentang P5 dan juga gaya hidup berkelanjutan. Tadi sempat nyatat ya. Oke. Mungkin Pak Guru akan melakukan apa ya? Ingin mengecek atau ingin lebih mengetahui lebih dalam terkait pemahaman adik-adik. Tadi sebelum pembelajaran, Pak Guru sempat menanyakan beberapa hal, ada yang berhasil dijawab dan ada yang belum dijawab. Dan sekarang aku ingin mengetahui setelah kalian mendengar, kalian menyimak materi yang disampaikan oleh Bapak Imanus Wijaya terkait materi kita pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya. Dengan baik bertanya Pak Guru ya. Kalau yang bisa tolong angkat tangan. Pertama, Pak Guru ingin tahu sampah itu ada berapa? Siapa yang bisa? 2. Ada? Ada 2. Yang pertama siapa yang bisa? Yang pertama sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah yang mudah membusuk. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contoh sampah organik? Oke, silakan Niti. Sampai daun. Contohnya daun. Ada lagi? Ranting. Ada lagi? Makanan sisa. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Oke. Berikutnya, kalau tadi saya bertanya tentang organik, sekarang Pak Guru ingin bertanya sampah yang kedua sampah apa? Sampah anorganik. Sampah anorganik terkait dengan konsep 4R. Masih ingat ya? Masih ingat ya? 4R. R yang pertama siapa yang bisa? Katakan. Oke, silakan. Redus. Apa itu? Mengurangi penggunaan plastik. Contohnya? Terus yang kedua, R yang kedua. Oke, silakan Dani. Terus menggunakan kembali. Misalnya botol minuman berair beberapa fungsi seperti pot bunga. Oke, seperti pot bunga. Yang kedua, R yang bisa ya. R yang kedua, siapa yang bisa? Oke, silakan. Recycle. Mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya? Bungkus deterjen dijadikan tas hias. Ya, bisa. Yang keempat. Oke, silakan. Replace. Menggunakan bahan instan dan diganti dengan bahan lain gitu ya. Oke, contohnya? Menggunakan daun sebagai pembungkus makanan pengganti plastik. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Jadi silakan bertanya mungkin tentang P5, tentang gaya hidup berkelanjutan atau tentang sampah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Siti. Apa dampak sampah bagi kesehatan? Oke, mungkin Bapak Koordinator bisa menjawab. sih pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sampah itu sumber penyakit. Ya, kalau kita menemukan tumpukan sampah, pasti kita akan menemukan banyak lalat. Kalau lalat itu sampai hingga di makanan kita, itu akan membawa penyakit. Kalau makanan itu kita makan, kita akan jadi sakit. Kemudian contoh kecilnya ya, contoh yang paling dekat. Kemudian bencana alam banjir itu juga disebabkan oleh bisa penumpukan sampah. Oke, demikian. Bagaimana? Siti, jelas ya? Artinya dari kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu sampah adalah barang bekas atau barang sisa rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Jelas ya? Jelas. Jadi di sini tidak terpakai itu bukan berarti tidak bisa dipakai, gitu ya? Jadi artinya tidak bisa dipakai, masih bisa dipakai itu dapat didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat, gitu ya? Sampah dibagi menjadi dua. Pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Contohnya sisa makanan, ranting, buah-buahan dan lain-lain. Dan yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah terurai atau tidak bisa terurai. Contohnya pecahan keramik, besi, kaleng, kaca dan lain-lain. Jelas ya? Pertemuan kita terkait tentang P5 pada tahap pengenalan saya akhiri dulu ya. Insyaallah sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita masuk di bagian kontekstualisasi.
Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Koordinator dan kepada adik-adik. Pada hari ini kita sudah masuk ini adik-adik ya. Kita sudah masuk di tahapan kontekstualisasi, di mana adik-adik nanti Pak Guru ajak untuk mengeksplorasi tentang lingkungan sekolah, khususnya tentang sampah. Jadi nanti kita sama-sama pergi ke tempat pembuangan akhir atau ke tempat pembuangan sampah. Di situ kalian Pak Guru harap dapat mengamati tentang sampah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi keluar itu kalian bawa buku, bawa pulpen atau bawa pensil. Kalian tulis di situ ya tentang sampah yang ada di sekolah. Ada yang ditanyakan? Siap ya. Ya. Jadi jaga ketertiban. Kita keluar dengan rapi ya, yang penting. Oke, silakan. Mungkin dari situ ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari semua teman-teman akan menjelaskan pengertian sampah. Sampah adalah sisa-sisa pembungkus makanan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya adalah kanting dan daun. Selanjutnya ada sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai, yaitu contohnya ada botol. Dan selanjutnya kami akan melakukan kegiatan di dalam ruangan. Nah, jadi tadi kalian sudah berarahkan untuk kegiatan lapangan, jadi kita tadi turun ke tempat pembuangan akhir atau tempat sampah. Apa yang kita lakukan di tempat sampah tadi? Mengamati apa? Sampah, daun, plastik. Sempat dicatat apa yang kalian sudah dapatkan di luar? Ya. Jadi ini di depan ada beberapa botol yang telah kalian siapkan dalam membuat proyek. Jadi proyek kita nanti itu kita akan membuat apa? Vas. Yang ada yang apa? Berasal dari botol plastik, botol minuman ya. Jadi di sini ada botol air mineral, ada juga yang kalian dapat botol minuman bersoda ya. Oke, jadi beberapa bahan ini nantinya akan kalian gunakan sebagai bahan dasar utama pembuatan produk. Jelas ya? Ya, saatnya kita masuk pada tahapan aksi, di mana pada tahapan aksi ini kita mulai mengerjakan proyek apa yang akan kita selesaikan, yaitu tentang pembuatan dari botol plastik ya. Nah, untuk itu ini di sini ada alat dan bahan yang telah kita siapkan. Tadi kalian juga sudah memilih botol plastik sebagai bahan dasar utama. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing kelompok agar dapat mengirimkan perwakilan. Silakan dipilih bahan atau alat yang akan kalian gunakan. Silakan. Pak Guru, untuk kelompoknya sudah ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 apakah sudah dipilih tadi? Alatnya? Gelas, Gunting, dapat. Oke, jadi kita dan spidol dengan biasa ini bahan ya. Alat itu alat yang mengerjakan. Kelompok 2 ada yang kurang alat bahannya. Kelompok 3 ada yang kurang. Sudah ya. Nah, jadi di sini adik-adik kalian Pak Guru minta untuk mengerjakan proyeknya tentang pembuatan tas bunga tadi itu bahannya ya ini contohnya bahan. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan proyek ini harus selesai pada hari ini ya, bisa ya. Makanya dibutuhkan kolaborasi ataupun kerjasama setiap anggota kelompok. Silakan mulai proyeknya, diskusikan apa yang perlu didiskusikan. Tadi Pak Guru telah mengirimkan link, di mana link itu banyak ya isinya. Ada link tentang materi, tentang video ataupun Google Drive. Ada juga link tentang tutorial pembuatan
proyek vas bunga dari bahan bekas. Jadi ya. Jadi yang lain silakan cari desain, ada yang bagian sebelah pemotongan. Untuk kelompok lain juga ya kerjasamanya. Dan juga ingat hati-hati. Hati-hati yang panas. Ya. Hati-hati. 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 Ya kalau boleh biasanya di kamu ya. Tahu. Kalau mau produk silakan ya. Jadi ya. Untuk proses pemberian ini jasa. Ini patut tidak untuk ya akhirnya kalian lakukan saja, kalian buat sesuai dengan kreasi kalian. Kalau kalian rasa bagus ya silahkan dibuat. Untuk kelompok lain misalkan ada kendala boleh ditanyakan ya. Untung tapi bisa satu lama atau Pak Guru akan membagikan lembar kerja, di mana lembar kerja ini kalian isi tentang produk kalian. Jadi di sini ada pertanyaan. Sebelum kalian mengerjakan itu ada langkah kerjanya. Di mana dalam langkah kerja itu kalian diminta untuk menuliskan nama anggota kelompok, nama kelompoknya, dan menuliskan salah satu pertanyaannya itu menuliskan tentang kendala yang kalian hadapi dalam proses pembuatan produk. Jelas ya? Jadi yang lain fokus untuk melakukan fisik, yang lainnya fokus mengerjakan itu ya. Jadi kita bagi tugas. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, di sini Pak Guru akan menilai proses dan juga menilai terutama keaktifan setiap kelompok, anggota kelompok atau kerjasama kalian. Jadi di sini bukan perorangan ya, kalian kerja secara bersama atau kelompok. Kalau ada yang menanyakan silakan. Kelompok ini bagaimana? Jelas ya? Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Tempat kerja sudah dikerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah semua langsung saja. Sebentar dari masing-masing kelompok, Pak Guru harap dapat mempresentasikan apa yang telah dikerjakan ya. Oke, langsung saja. Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 agar dapat mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Silakan. Untuk yang kelompok lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, mengapa pemanfaatan sampah anorganik penting bagi lingkungan? Karena bisa mengurangi ketergantungan sumber daya alam yang terbatas. Apa saja tantangan kendala yang kamu hadapi dalam proses pembuatan vas bunga? Kendalanya adalah saat kita menggunting dan memotong botol. Lanjut. Nomor 3, bagaimana kamu dapat mendaur ulang sampah anorganik lainnya di sekitar rumah? Jawabannya adalah mendaur ulang dengan cara dibiarkan sampai hancur dan menjadi pupuk. Oke, lanjut. Jelaskan kepada kami dengan konsep 4R, yaitu reduce, recycle, replace. Reduce adalah menggunakan kembali, reduce adalah mengurangi, recycle adalah mendaur ulang, replace adalah menggantikan. Baik, jadi itu tadi hasil presentasi yang kami bacakan. Oke, mungkin ada kelompok lain yang ditanyakan? Ada kelompok 3? 2? Belum ada ya? Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2 ya. Jadi silakan kepada kelompok 2 agar dapat mempresentasikan
menampilkan hasil kerjanya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pemanfaatan sampah mengurangi jadi bagi kami karena mengurangi pencemaran air dan tanah, minimal sumber daya alam, menjaga polusi udara dan air. Lanjut. Silakan ya. Ini adalah mengecek Ya, silakan pada kelompok lain. Kenapa? Oh iya, saran dari kelompok 1, volume suara atau penentu suara ditambah. Lebih jelas gitu ya. Oke, masukkan itu ya. Oke, ada lagi? Belum ada kelompok 3? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan dulu. Dan untuk kelompok terakhir, kelompok 3, langsung saja ya. Saya silakan untuk dapat menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja teman-teman. Bermanfaat sampah anorganik penting bagi lingkungan karena sampah anorganik membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Ya, terima kasih. Itulah penampilan dari kelompok 1, 2, dan juga kelompok terakhir, kelompok 3 tentang apa yang telah dikerjakan dalam masing-masing kelompok ya, terutama terkait tentang pembuatan proyek. Jadi Pak Guru berikan apresiasi kepada kalian sebagai ucapan terima kasih karena kalian telah menyelesaikan proyek ini dengan waktu yang tepat dan juga telah kalian presentasikan ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan produk atau pembayaran produk, di mana Pak Guru tidak sendiri. Kita di sini ditemani lagi oleh Bapak Koordinator kelima ya. Ini tangan untuk Bapak Koordinator ya. Jadi Bapak Koordinator ini selalu pasang badan mendukung kegiatan kita terkait tentang kelima ya. Ya. Dari botol aqua. Dampaknya apa kalau misalnya sampah anorganik dalam hal ini botol plastik ini kalau dibuat seperti ini dampaknya ada apa? Bisa mengurangi limbah plastik. Plastik ya dampaknya dari lingkungan itu ya. Iya. Dampaknya apa? Dari segi ekonomi ada? Ya ada. Ya ada dari segi ekonomi dampaknya. Ada dua ya. Ada dua. Ini pasarnya pertama ya. Botol tadi. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Berapa orang? Ini apa yang dua? Pas bunga. Bunga apa yang diisi? Hah? Bunga apa rencananya? Bunga apa rencana diisi? Kalau nama tak saya kan buat semua ya. Tadi apa yang mana? Botol plastik. Kalau botol plastik itu masuk di kategori sampah apa ya? Anorganik ya. Dampaknya terhadap gimana? Kita buat seperti ini sampah anorganik dalam hal ini botol plastik ada dampaknya.
Dampaknya berarti mengurangi apa? Mengurangi coba. 4 plastik ya. 4 kan? Berapa di sini? Ini kelompok berapa? 3. Mini ya? Mini paling mini nih. Memang imut. Ya, kayak yang buat ini. Siapa yang buat? Semuanya ya. Dibuat dari apa ini? Kas air minum. Plastik ya. Kalau botol plastik itu kalau di kategori sampah itu jenis sampah masuk ke apa? Adik-adik, jadi tadi itu saya bersama koordinator berkunjung ke masing-masing kelompok ya. Jadi itu kami melihat langsung apa yang kalian produkkan, yang kalian buat terkait dengan produk. Dimana yang kalian buat yaitu tentang pemanfaatan sampah anorganik dalam hal ini yang kalian pilih yaitu botol plastik ya. Menjadi apa? Plastik. Jadi yang saya amati ya, saya pribadi tadi melihat bahwa yang kalian kerjakan baik dari kelompok 1, 2 maupun 3 sudah bagus, sudah baik, tetapi mungkin sedikit ada yang perlu diperhatikan, terutama dari segi pengecatan ya. Mungkin karena medianya atau dasar bahannya itu plastik, jadi licin, sehingga pengecatan mungkin sedikit sulit ya, karena permukaan yang licin tadi itu ya. Oke, mungkin dari Pak Mus ada yang ditambahkan? Terima kasih Pak Irfan. Yang jelas sebagai koordinator K5, saya mengucapkan terima kasih ke Pak Irfan dan ke peserta didik. Saya lihat karyanya sangat luar biasa. Saya tidak menyangka ternyata kita sebagai peserta didik SMP 10 sangat luar biasa. Sangat bagus ya, bagus, saya lihat semua bagus sekali. Cuma sedikit catatan ya, sedikit catatan saja untuk ke depan mungkin dari saya. Kalau ini nanti mungkin dipasarkan, akan dipasarkan, bisa dipraktikan. Tidak mempraktikan saja finishingnya ya, dari sedikit ya. Kalau misalnya model bentuk itu sudah habis, cuma finishing saja. Jadi yang sampai ada dari paham, kemudian licin, kemudian catnya mungkin agak sedikit ini ya, tidak rapi, perlu berlatih terus, pasti bisa ya. Kita membahas atau mendalami tentang gaya hidup berkelanjutan itu sendiri, tentunya memiliki banyak manfaat, terutama dalam bagi lingkungan ya. Jadi dengan kita memanfaatkan sampah plastik sendiri, sama halnya kita menjaga bumi, menjaga lingkungan. Karena apa? Sampah plastik itu kan sampah yang mungkin sulit atau bahkan tidak bisa dikurai gitu ya. Jadi dengan kita manfaatkan menjadi barang atau produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual, tentunya sampah akan semakin berkurang gitu ya. Dan selanjutnya mengenai pengecatan yang kurang rapi, kedepannya kami berharap kami dapat berlatih sendiri di rumah ya. Jadi kalian berlatih, kalian harus berinovasi, berkreativitas. Mungkin dari segi pengecatan kalian bisa menggunakan cat semprot. Jadi kita tepuk tangan ya untuk apa yang telah kita kerjakan untuk hari ini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk koordinator yang selalu setia mendampingi kegiatan kita ya.